Dan kebahagiaan itu biasanya disebar, Mas. Kebahagiaan Vikyana Maya Kosa ini disebar ke Anamaya Kosa, Manomaya Kosa, Pranamaya Kosa. Itu disebar. Karena fungsi dari Vikyana Maya Kosa adalah kesadaran untuk pengayoman istilahnya. Jadi tubuh kebahagiaan yang asli, bukan kebahagiaan yang diambil dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Dan untuk kali ini kalau kepingin sharing lah, Mas, kali ini jenengan sharing sing sampun kulo alami tapi dereng mantep lah nih bahasa kaman, tasik ragu-ragu. Jadi kulo ingin menanyakan tentang jenengan masalah dimensi Vikyana Maya Kosa. Terus dimensi Vikyana Maya Kosa niku supaya kita bisa mengalami dimensi Vikyana Maya Kosa itu tadi, cara menempuh ke arah sana itu bagaimana? Ini saya bertanya atau gimana? Yo bertanya ya sekaligus apa namanya? Ya kepingin tahu juga lah. Iya. Nah, klarifikasi dulu, Mas. Oh iya. Silakan. Nek saya bertanya, ya, terus saya menjawab, berarti seakan-akan saya ini hebat, pinter. Enggak. Dari awal kita hanya sharing, Mas. Tadi kita menyaringkan sesuatu sing minimal kalau dari saya sesuatu sing sudah saya alami. Bukan saya menjawab setiap pertanyaan sampean. Kayak orang hebat, Mas. Iya. Kayak orang hebat enggak seperti itu. Iya, jadi kan saya bisa ngomong kayak gitu karena kita kan sering ketemu lah, sering sharing lah. Katanya sampean sudah apa namanya cerita kepada saya itu udah bisa tahu mengalami lah. Makanya kan saya juga kan agak ragu-ragu, jadi bisalah menanyakan tentang Mas supaya keraguan-raguan saya itu terjawab. Itu maksud. Oke. Sebenarnya setiap orang itu, Mas, setiap manusia itu mengalami namanya dimensi Vikyana Maya Kosa itu pasti mengalami. Cuman tingkat kesadarannya saja yang berbeda. Tingkat kesadarannya, Mas. Bahasa sederhananya, Vikyana Maya Kosa adalah tubuh non fisik kita, tapi masih terikat dengan fisik. Jadi lapisan tubuh manusia yang sudah non fisik lagi, tetapi masih terikat dengan tubuh fisiknya. Dan setiap manusia itu, Mas. Vikyana Maya Kosa bisa diartikan atau sama dengan tubuh kebahagiaan atau kebijaksanaan. Dan Vikyana Maya Kosa ini berperan penting dalam tubuh fisik manusia. Disinilah kebahagiaan hakiki seorang manusia. Dan kebahagiaan itu biasanya disebar, Mas. Kebahagiaan Vikyana Maya Kosa ini disebar ke Anamaya Kosa, Manomaya Kosa, Pranamaya Kosa. Itu disebar. Karena fungsi dari Vikyana Maya Kosa adalah kesadaran untuk pengayoman istilahnya. Jadi tubuh kebahagiaan yang asli, bukan kebahagiaan yang diambil dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Dan kebahagiaan yang kita temukan kalau orang sudah mencapai Vikyana Maya Kosa atau tubuh bahagianya sendiri, maka ini akan diaplikasikan secara sadar ke Anamaya Kosa atau tubuh raga kita. Misalnya, saman pasti sangat bijaksana. Apa yang saman makan dan saman minum sehari-hari, saman pastikan adalah makan minum yang sehat.
atau dalam ajaran Islam halal. Sampean pastikan itu kalau sampean sudah mencapai Vigyana Maya Kosa. Kemudian dalam tubuh fisik Mano Maya Kosa atau pikiran, sampean pasti akan menyerap sesuatu ilmu atau pengalaman hidup adalah yang membuat pikiran sampean tentram dan bergembira. Biasanya kan otomatis di ilmu yang bermanfaat atau pengalaman yang bermanfaat yang sampean ambil. Kemudian di tubuh energi sampean atau pranamaya kosa sampean pastikan tubuh energi sampean tidak akan terisi dengan hasut, dengki, iri hati atau segala bentuk yang tidak enak. Setelah sampean mencapai kesadaran Vigyana Maya Kosa, tubuh energi sampean hanya terisi cinta kasih. Jadi ketika sampean sudah sampai dalam tubuh Vigyana Maya Kosa sampean atau tubuh bahagia sampean, otomatis ini akan menyebar secara pribadi sebagai manusia. Tubuh sampean akan sehat, pikiran sampean penuh dengan kegembiraan dan ketentraman, emosi sampean selalu dalam keadaan cinta kasih. Itu adalah tanda orang sudah mencapai kesadaran Vigyana Maya Kosa. Jadi itu kalau kita masuk ke diri kita sendiri gitu kan, Mas, bisa ke apa namanya itu dari tadi apa ya, kebijaksanaan itu tadi loh, Mas, kebijaksanaan kita cari yang halal kan, ya bahasa umumnya lah, orang kan cari makanan yang halal, pikiran cari ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat, jadi kita bisa menimbulkan kebahagiaan diri kita sendiri. Nah, kalau sudah kita menemukan kebahagiaan kita diri kita sendiri itu otomatis dengan sendirinya bisa menyebar ke semua yang ada di samping kita lah, bahasanya kayak gitu. Otomatis seperti itu. Ketika sampean sudah mencapai Vigyana Maya Kosa atau tubuh bahagia sampean dalam kendali sampean, dalam kesadaran sampean tidak akan pernah menuntut kebahagiaan dari luar. Ketika sampean berumah tangga, sampean mempunyai anak dan istri, sampean tidak akan menuntut bahagia dibahagiakan anak atau dibahagiakan istri. Karena kenapa? Karena tubuh sampean sudah bahagia sebagai manusia. Tapi justru kebahagiaan sampean itu tadi sampean bagi ke anak, ke istri, atau lebih luas ke lingkungan sampean, bahkan ke negara. Bahkan sebuah contoh dari orang-orang yang banyak sekali loh, Mas. Orang-orang yang sudah mencapai kesadaran Vigyana Maya Kosa seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu sudah mencapai kesadaran Vigyana Maya Kosa. Bahkan mungkin Ananda Maya Kosa. Kenapa? Gus Dur sudah melampaui. Kalau kita dalam ajaran agama Islam ada istilah ukuah Islamiyah, ukuah Watoniyah, ukuah Basyariyah. Jadi kesadaran berbagi kebahagiaan. Kalau kita ngomongin Vigyana Maya Kosa adalah tubuh bahagia. Jadi Gus Dur sudah bisa berbagi kebahagiaan kepada sesama Muslim, sesama bernegara, satu negara, dan bahkan sesama manusia. Gus Dur sudah sampai itu dan terbukti, Mas. Dan terbukti sudah melakukan itu Gus Dur. Jadi seseorang harus mencapai kesadaran Vigyana Maya Kosa. Kenapa? Biar tidak menuntut kebahagiaan dari di luar dirinya. Karena kebahagiaan yang hakiki adalah di dalam dirinya sendiri, atau istilah lainnya kita sudah mencapai kesadaran Vigyana Maya Kosa. Kesadaran mutlak kan bahasa umumnya kan gitu. Nggih, bisa seperti itu. Jadi ikut contoh-contoh sing paling yang sudah terbukti kayak Gus Dur. Itu contoh-contoh yang sudah terbukti kan gitu, Mas. Dan banyak sekali, Mas. Ya. Jadi aslinya setiap orang niku
bisa mengarah ke arah sana gitu kan Mas. Oke, makanya sama tadi bertanya, bagaimana cara mengalami? Mudah sekali. Ketika sama sudah mencapai kesadaran fikih namanya kosa, otomatis dari segi fisik yang paling luar raga sampai saya pastikan ketika saya makan minum saya pastikan adalah sehat. Saya tidak akan makan minum kecuali saya pastikan sehat. Saya sudah mempunyai kebijaksanaan itu. Jadi bahasa lainnya fikih namanya itu adalah kebijaksanaan, Mas. Bahasa lainnya. Jadi kebijaksanaan nih bahasa embongan iso apa ngambil sikap. Nggih. Jadi tapi dengan kesadaran penuh. Nggih. Jadi otomatis sampean bagi kesadaran kebahagiaan sampean kebiasaan kepada pikiran sampean. Nggak mungkin sampean isi pikiran sampean dengan hal-hal yang membuat sampean susah, membuat sampean menderita, nggak mungkin. Sampean pasti mengambil ilmu yang bermanfaat atau pengalaman hidup yang bermanfaat. Yang membuat sampean kebahagiaan di dalam pikiran sampean adalah ketika dalam keadaan pikiran sampean tentram dan selalu bergembira karena sampean sudah terisi dengan hal-hal yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, pengalaman yang bermanfaat. Dalam emosi sampean menemukan kebahagiaan yang hakiki ketika sudah yang ada adalah kesadaran cinta kasih, bukan lagi untung rugi, bukan lagi hasut, iri, dengki, tidak ada. Dan itu otomatis buah dari ketika sampean sudah mencapai fikiyana maya kusa sampean atau kesadaran kebahagiaan tubuh bahagia sampean. Jadi untuk mencapai ke arah sana, mengalami ke arah sana, jadi harus diperbaiki dari awal dulu lah intinya Mas ya. Dari awal dulu kebijaksanaan kita untuk mengkonsumsi makanan dengan yang cara yang bagus, yang halal itu tadi. Untuk yang kepikiran kita juga dapat ilmu dari luar yang baik dan yang baik-baik lah itu. Soalnya kan kita itu selalu kadang ada pikiran gini masuk, ada pikiran gitu masuk, kan itu kan juga bisa mempengaruhi. Intinya kan kayak gitu. Jadi secara otomatis ketika sampean sudah mencapai kesadaran fikiyana maya kusa, sampean punya kebijaksanaan mutlak apa yang sampean makan, ilmu apa yang sampean ikui, dan emosi sampean adalah penuh dengan cinta kasih. Itu dengan sendirinya. Makanya kalau sampean kepingin latihan menuju fikiyana maya kusa adalah pastikan apa yang sampean makan minum adalah sehat dalam bahasa universal. Dalam ajaran agama Islam pastikan halal. Kemudian dimensi manomaya kusa sampean pikiran sampean isi pikiran sampean dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat, dan pastikan tubuh pranamaya kusa sampean atau tubuh energi sampean adalah energi cinta kasih, bukan untung rugi. Otomatis ketika sampean giat berlatih seperti ini, otomatis sampean sudah mencapai fikiyana maya kusa. Terima kasih untuk penjelasannya yang begitu panjang. Jadi kita akan bisa merasakan juga dari awal tahap-tahap itu tadi bisa sampai ke yang namanya dimensi fikiyana maya kusa itu tadi. Ini hanya respon Mas, bukan menjawab pertanyaan. Iya. Karena sebenarnya semua orang itu mengalami sebenarnya. Cuman bisa lah. Tingkat kesadaran. Nah, makanya saya membicarakan kaweruh biar biar bagaimanapun sebagai manusia kita mempunyai hak untuk melatih kesadaran kita. Jadi intinya semua manusia itu dikasih hak yang sama. Sama sebagai manusia. Sebagai manusia.